Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Miskaliana dari kelas Manajemen A3 semester 2 NIM 19101011077. Ujian akhir semester mata kuliah praktikum akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan bukti 48 terkait UD Elektronika menerima pelunasan piutang dari CV Martini. Sebelum kita mencatat jurnal penerimaan kas, kita terlebih dahulu melihat piutang CV Martini. Berarti utang CV Martini kepada kita di buku pembantu piutang sebesar Rp2.200.000. Di situ Rp2.200.000 sudah diketahui piutangnya. Langkah kedua adalah kita melihat piutangnya. Setelah itu dicatat di jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas kita bertambah sebesar Rp2.156.000. Padahal piutang atau utangnya CV Martini sebesar Rp2.200.000 dilihat dari bukti 33. CV Martini ada piutang sebesar Rp2.200.000 dengan termin 2/10 N/30, berarti sebelum 10 hari maka akan dapat diskon 2%. Lebih dari 10 hari diperbolehkan, tapi jangka waktunya 30 hari. Maka di situ dapat diskon 2% dikali Rp2.200.000, berarti kita menerima kasnya lalu piutang kas kita berkurang sebesar Rp2.200.000. Tetapi mendapat potongan penjualan sebesar Rp44.000. Setelah itu dibuka lagi buku pembantu piutang, bahwasannya memang piutang kita adalah Rp2.200.000, tapi kita hanya menerima uang sebesar Rp2.156.000. Kalau kita mencatat di buku pembantu piutang hanya sebesar Rp2.156.000, maka dianggap belum lunas. Padahal CV Martini sudah lunas, jadi di buku pembantu piutang dicatat sebesar Rp2.200.000 di sisi kredit. Tetapi di jurnal penerimaan itu semua harus dicatat. Kas sebesar Rp2.156.000 masuk debit potongan penjualan sebesar Rp44.000. Masuk debit piutang sebesar Rp2.200.000 masuk kredit. Lanjut di bukti 30. PT Suara Buana kepada yang terhormat UD Elektronika kita sebagai siapa? UD Elektronika, maka ini adalah nota pembelian. Dilihat pembelian itu secara kredit atau tunai. Bila mana di situ dilihat ada termin. Terminnya berapa? Di situ ada termin 2/10 N/30. Yang kedua ada faktur. Fakturnya berapa? Di situ ada faktur nomor 152. Berarti itu pembelian secara kredit. Langkah pertama berarti jurnal pembelian. Lanjut ayat jurnal. Jurnalnya yaitu karena pembelian barangnya bertambah, berarti di debit pembelian pada utang dagang. Kenapa pada utang dagang? Karena kita belum mengeluarkan uang untuk membeli barang, yaitu sebesar Rp3.800.000. Nah, di situ ada beberapa kolom total perkalian. Kalian harus menjumlah terlebih dahulu lagi. 3 kuantitas dikali harga Rp600.000, hasilnya adalah Rp1.800.000. Lalu kuantitasnya dikali harga 1 juta, yaitu sebesar Rp2 juta. Berarti jumlahnya Rp3.800.000. Hasilnya berarti pas. Lanjut langkah kedua adalah setelah jurnal pembelian lanjut dicatat di buku pembantu utang. Kita utang kepada PT Dunia Elektronika harus mencatatnya di sisi kredit. Dan jangan lupa nanti terminnya harus ditulis 2/10 N/30 di keterangan buku pembantu utang. Lanjut di bukti 45 itu ada memo. Memo adalah surat perintah ditunjukkan pada siapa untuk urusan akuntansi. Kepada kalian sebagai bendahara dari Tuan Bambang, kalau memo itu mencatatnya adalah di jurnal umum.
Karena kalau di jurnal khusus hanya mencatat dari penerimaan, pengeluaran, pembelian, dan penjualan. Jadi selain itu mencatatnya di jurnal umum. Yang masuk di jurnal umum itu apa saja? Adalah bila mana ada memo, yang kedua bila mana ada retur, boleh retur pembelian atau penjualan, berarti masuknya di jurnal umum non-memo. Ini menjelaskan tentang gaji, jadi Tuan Bambang mengingatkan bahwasannya segera harus membayar gaji kepada karyawan, maka mencarinya di jurnal umum. Lanjut ayat jurnal. Di debitnya ada biaya gaji, bagian penjualan, dan biaya gaji administrasi umum di debit. Lalu di kreditnya kita harus mengurangkan dengan bayar pajak karyawan di kredit. Di PPh karyawan, karena kalau di kredit itu masih hanya sebagai pengingat. Maka utang gaji juga masuk di kredit karena kita belum mengeluarkan uang. Lanjut di bukti 61. UD Elektronika kepada CV Andika Elektrik. Berarti itu jurnal penjualan. Nah, di situ dilihat lagi UD Elektronika bergerak di dua bidang. Yang pertama pada bidang penjualan barang dan yang kedua pada bidang penjualan jasa. Di bukti 61 ini ada penyesuaian reparasi. Berarti itu termasuk penjualan jasa. Nah, dilihat UD Elektronika ada termin N/30. Ciri-cirinya, kalau ada termin berarti secara kredit. Nah, berarti langkah pertama dicatat di jurnal penjualan, karena penjualan secara kredit. Lanjut ke ayat jurnalnya. Adalah karena barang kita berkurang, berarti penjualan jasa dikredit. Nah, karena menjual barang-barang kita sudah berkurang, tetapi karena secara kredit kita belum menerima uang, maka di situ bintangnya bertambah di debit sebesar Rp450.000. Setelah dicatat di jurnal penjualan jasa, lalu dicatat di buku pembantu piutang. Kenapa dicatat di buku pembantu piutang? Karena harus mengetahui piutangnya, maka piutangnya di sisi debit di buku pembantu piutang CV Aneka Elektrik sebesar Rp450.000. Lanjut pada bukti 57. Perintah penarikan cek yang dikeluarkan oleh Tuan Bambang kepada CV Angkutan Aman sejumlah Rp166.000 untuk pembayaran biaya pengangkutan pembelian. Nah, maka langkah pertama kita harus mencatat pada jurnal pengeluaran kas. Lanjut ke ayat jurnalnya. Ayat jurnalnya itu biaya pengangkutan pembelian sebesar Rp166.000 masuk di sisi debit dan kas sebesar Rp166.000 masuk di sisi kredit. Nah, hal ini karena kita mengeluarkan kas atau uang kita untuk membayar biaya pengangkutan pembelian yang kita lakukan. Lanjut ke langkah kedua, kita mencatat pada cek nomor 0321. Nah, pada cek sisi yang lalu tercatat senilai Rp84.974.000 dan dikurangi cek saat ini sebesar Rp166.000 dan sisa cek terakhir adalah Rp808.000. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.